Pernah Anda mendengar penyakit tidur? Dan apakah yang menyebabkan penyakit tidur? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Kelas protozoa yang kedua yaitu Ciliata atau Infusoria. Nah, bahwasanya Ciliata ini memiliki pergerakan ya dengan menggunakan bulu getar atau silia. Ciri-ciri Ciliata yang pertama, dia menggunakan alat gerak yaitu bulu getar atau Ciliata. Yang kedua, tubuhnya dia itu tetap karena tubuhnya dilapisi atau dilindungi yang namanya pelikel. Ciri yang ketiga, bahwasanya Ciliata ini selalu atau hidupnya secara soliter atau tersendiri-sendiri ya di perairan ya, baik air tawar maupun air laut yang kaya akan zat organik. Kemudian ciri yang paling khas daripada Ciliata yaitu memiliki dua jenis inti sel ya atau nukleus, yaitu ada yang disebut sebagai makronukleus yang berperan dalam metabolisme sel, perbaikan atau regenerasi jaringan yang rusak, dan ada yang mikronukleus ya yang disebut nanti atau berperan dalam reproduksi atau perkembangbiakan daripada Ciliata tersebut. Bentuk tubuh daripada Ciliata itu beragam, namun ada yang sangat dikenal yaitu berbentuk seperti sandal, contohnya adalah Paramecium. Kemudian ada seperti terompet, contohnya itu Stentor. Ya, nah bahwasannya bentuk ekskresi ya pengeluaran zat sisa daripada Ciliata ini dilakukan oleh vakuola kontraktil dan bernapas menggunakan difusi ya atau permukaan tubuhnya secara difusi. Kemudian reproduksi Ciliata itu dengan cara aseksual, dengan cara pembelahan binat. Kemudian secara seksual ya itu dengan cara melakukan konjugasi. Ciri tambahan Ciliata berikut, bahwasannya Ciliata merupakan protozoa dengan ukuran tubuh terbesar dan memiliki celah mulut disebut sitostoma. Berikut ini beberapa contoh Ciliata. Yang pertama, Nyctoterus ovalis, hidup di usus kecoa yang berbentuk mirip seperti Paramecium atau berbentuk sandal. Stentor berbentuk seperti trompet yang sifatnya sesil, habitat di sawah. Balantidium coli yang habitatnya di usus besar manusia, penyebab diare, dan Vorticella yang berbentuk seperti lonceng. Peranan Ciliata, bahwasanya yang bersifat menguntungkan, nanti dia berperan sebagai zooplankton di suatu perairan, berarti dia nanti bahan makanan untuk organisme lain. Yang merugikan seperti Balantidium coli, penyebab diare. Kelas yang ketiga untuk protozoa ada yang namanya Flagellata, boleh juga disebut sebagai Mastigopora. Nah, bahwasanya alat gerak daripada Flagellata berupa flagel kalau tunggal, flagellum kalau dia banyak. Nah, flagel ini digunakan sebagai alat gerak ataupun alat menangkap mangsa dan sebagai organ reseptor. Yang menjadi ciri-ciri Flagellata atau Mastigopora, yang pertama adalah menggunakan flagel sebagai alat geraknya. Kedua, bentuk tubuhnya ada yang oval, memanjang, kemudian ada berbentuk seperti sabit. Berikutnya, bahwasannya Flagellata ini memiliki bentuk yang tetap atau tidak berubah-ubah karena ada namanya pelikel di lapisan membran selnya, sama halnya seperti Ciliata. Oke ya. Berikutnya, bahwasannya Flagellata ini mampu menyerap yang namanya nutrisi dari sekelilingnya, dan habitat daripada Flagellata yaitu umumnya bersifat parasit ya, menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Ciri berikutnya, alat bernapas pada Flagellata ini yaitu terjadi melalui permukaan tubuhnya secara difusi. Organ ekskresinya yaitu vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Nah, bahwasanya vakuola pada Flagellata juga ada dua, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil ataupun vakuola berdenyut. Nah, bahwasanya untuk reproduksi daripada Flagellata itu umumnya bersifat seksual lewat namanya konjugasi, pembentukan jembatan sitoplasma yang meleburkan dua inti yang berbeda. Adapun contoh Flagellata yang cukup dikenal yaitu berbagai macam trypanosoma, dan ada juga yang namanya leishmania.
Cara hidup Plagiata ataupun habitat Plagiata umumnya itu bersifat parasit ya, atau merugikan pada organisme yang ditumpangi lewat darah, misalnya pada hewan tertentu dan manusia. Nah, bahwasanya selain daripada parasit, Plagiata juga ada yang bersifat simbiosis. Berikut pembagian klasifikasi Plagiata. Nah, bahwasanya nanti ada dua genus. Yang pertama ada Trypanosoma. Nanti berbentuk pipi panjang seperti daun dan parasit pada darah vertebrata. Jenisnya berupa Trypanosoma lewisi, Trypanosoma evansi, Trypanosoma gambiense, dan Trypanosoma rhodesiensis, serta Trypanosoma cruzi. Dan berikut jenis Trypanosoma lewisi dan Trypanosoma evansi secara mikroskopis, dan ada berikut Trypanosoma gambiense serta cruzi. Penyakit yang timbulkan Trypanosoma brucei akan menyebabkan penyakit tidur pada manusia di Afrika. Trypanosoma cruzi penyebab penyakit Chagas di Amerika Selatan. Penyakit Chagas disebut juga penyakit tidur yang dapat menginfeksi tubuh manusia dan hewan liar, di mana nanti vektornya berupa kutu busuk ataupun jenis lalat CC. Kemudian Trichomonas vaginalis nanti akan menyebabkan penyakit pada alat kelamin wanita maupun saluran kelamin pria. Bahwasannya Trypanosoma lewisi hidup pada tikus dengan hospes perantaranya adalah kuku tikus. Kemudian Trypanosoma evansi penyebab penyakit sura atau penyakit malas pada ternak, hospesnya adalah lalat tabanus. Trypanosoma brucei yakni penyebab penyakit Nagano pada ternak dengan hospes perantaranya berupa lalat CC, dan Trypanosoma cruzi penyebab penyakit anemia pada anak-anak atau boleh disebut sebagai penyakit Chagas. Kode yang kedua, Leishmania. Leishmania penyebab penyakit pada sel-sel endotelium pembuluh darah. Adapun contoh Leishmania berupa Leishmania donovani, penyebab penyakit kala ajar ditandai dengan demam dan anemia. Leishmania tropica penyebab penyakit kulit yang disebut sebagai penyakit oriental. Leishmania brasiliensis penyebab penyakit kulit di Meksiko dan Amerika Selatan. Berikut peranan Flagellata. Yang pertama, peranan menguntungkan, membantu kecoa ataupun rayap untuk mencerna kayu, di mana nanti mereka bersimbiosis di usus dan saluran pencernaan. Kedua, menyuplai bahan makanan untuk ekosistem air, baik air tawar maupun air asin. Peranan merugikan sebagai penyebab penyakit, misalnya penyakit tidur pada manusia, penyakit sura pada ternak, penyakit kelamin pada pria dan wanita, serta penyakit kala ajar yang merusak darah manusia dan dapat membunuh korbannya.